Assalamualaikum, hai semuanya. Di sini ada Tia Dan Nayesa. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel kami. Oke, jadi seperti yang kalian sudah baca di title video hari ini, kita akan membahas tentang perilaku negatif yang ditimbulkan oleh alam bawah sadar. Pernah gak sih kalian merasa pengen menghindar dari sesuatu yang kalian gak suka, atau yang kalian benci, atau sesuatu yang memiliki kenangan buruk dengan kalian? Jujur, saya juga pernah kayak gitu. Tahukah kalian bahwa itu juga dikendalikan oleh pikiran kita loh? Misalnya, ketika kita bertemu seseorang yang membuat kita kesal, otaklah yang memerintahkan mulut agar berkata buruk tentangnya, atau mungkin perasaan kita berubah menjadi kesal dan lain sebagainya. Tapi, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ini, apakah kalian sudah tahu terbagi menjadi berapakah pikiran itu? Jadi, pikiran itu dibagi dua, yaitu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dua-duanya ini menentukan sikap dan keputusan yang akan kita ambil mengenai sesuatu. Nah, di antara keduanya, kita hari ini akan membahas tentang salah satunya, yaitu pikiran alam bawah sadar. Menurut riset, ternyata pikiran bawah sadar itu dapat mengendalikan tubuh kita antara 88 sampai 90% loh. Banyak banget kan? Ibarat kan di sebuah perusahaan, pikiran bawah sadar ini adalah pemegang sahamnya. Nah, terus kalau pikiran sadar megang berapa persen kendalinya? Pikiran bawah sadar ya dapat sisanya, yaitu sekitar 10 sampai 12% aja. Terus, kalau pengertian bawah sadar itu apa? Terus, ciri-cirinya apa? Nah, hubungannya sama perilaku negatif apa? Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama, apa sih pikiran bawah sadar itu? Kalian mungkin akan langsung mengaitkan dengan hipnotis-hipnotis yang sering ada di TV. Atau mungkin kalian menghubungkan dengan yang lain. Pikiran bawah sadar adalah gudang. Gudangnya memori kita, ya manusia. Semua yang telah ditangkap oleh panca indera kita, lalu diproses oleh pikiran sadar, terus disimpan di sini. Dahsyat kan? Kalau kita bandingin sama memori handphone kita, otak kita ini jauh lebih besar kapasitasnya. Masya Allah, buatan Allah memang gak ada duanya. Saking dahsyatnya, kalian pernah gak terpikir ketika ada benda yang tiba-tiba jatuh? Kita refleks nangkep benda itu tanpa merencanakannya terlebih dahulu. Nah, itulah contoh cara kerja dari pikiran bawah sadar. Keren kan? Bisa dibilang juga itu adalah gerak refleks kita. Sekarang, apa aja sih ciri-cirinya? Ada beberapa dan akan kita bahas secara singkat di sini ya. Yang pertama, tidak rasional dan percaya tanpa perlu penjelasan yang logis. Yang kedua, tidak dapat membedakan kenyataan dan imajinasi. Yang ketiga, hanya ada sekarang. Yang keempat, sangat pintar. Maksudnya apa sih? Oke, di poin yang pertama, seperti yang dibilang tadi, tidak rasional dan percaya tanpa perlu penjelasan yang logis. Maksudnya apa sih itu? Nah, sini kita kasih gambarannya. Contoh, kita melihat sebuah iklan mobil seharga 12 juta dari brand favorit kita nih. Tapi harganya di bawah pasaran banget. Pasti kita tahu dong itu nggak logis. Nah, pikiran bawah sadar bisa pengaruhin kita supaya kita percaya loh, dia akan ngarahin kita untuk memutuskan beli produk di iklan itu atau enggak. Yang kedua, tidak dapat membedakan kenyataan dan imajinasi. Kalian pasti pernah halu kan? Dan berharap itu benar-benar terjadi. Sama sih, saya juga. Nah, ini ada hubungannya loh sama alam pikiran bawah sadar. Jadi, dia akan menganggap semua informasi yang masuk adalah kenyataan, walaupun hasilnya adalah 100% imajinasi alias halu. Contohnya ya gampang deh. Misalnya, kalian mimpi jadi istri opa-opa Korea atau mimpi jadi presiden. Sebagai orang yang memimpikan itu, kalian pasti akan menganggap itu adalah kenyataan. Poin ketiga, hanya tentang sekarang. Kalau yang ini sudah pasti berhubungan tentang waktu. Karena pikiran bawah sadar bekerja secara spontan, ia tidak bisa membedakan antara waktu lampau dan waktu masa depan. Dia cuma tahu masa sekarang. Bingung? Oke, kita kasih contoh gampangnya. Waktu kamu digigit nyamuk, pikiran bawah sadar langsung memberi instruksi ke tangan kita untuk menggaruk pada saat terasa gatal.
Bukan nanti kalau udah direncanain baru mau garuk, ya kali deh. Yang terakhir nih, alias yang keempat, sangat pintar. Pikiran bawah sadar bisa memahami apa yang kita fokuskan. Contohnya, kita ngomong sama diri sendiri. Misalnya, kita ngomong, saya pinter. Nah, itu akan secara otomatis mensuges diri kita sendiri kayak gini. Pikiran bawah sadar akan meninstruksi kita ke hal-hal yang menjurus kepada hal yang kita fokuskan itu. Misalnya, jadi bikin kita lebih rajin belajar, rajin membaca, lebih sering mencari tahu tentang hal-hal yang baru, atau mungkin lebih sering bertanya dan berdiskusi kepada teman atau guru, atau siapapun yang lebih paham tentang hal yang ingin kita tanyakan. Nah, sekarang udah mulai kenal belum nih sama yang namanya pikiran bawah sadar? Ya, itulah si pikiran bawah sadar yang mengendalikan 88-90% aktivitas tubuh kita sehari-hari. Namun, kekuatan pikiran bawah sadar ini gak akan muncul kalau nggak dilatih dan dimunculkan ya. Karena potensi dan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh si pikiran bawah sadar ini, kadang orang gak mampu mengendalikannya, sehingga mereka tidak dapat memaksimalkan potensi pikiran alam bawah sadar. Selain itu, dapat juga memberi kecenderungan dikuasai oleh hal negatif apabila tidak bisa mengendalikan pikiran bawah sadar. Pada kasus ini adalah perasaan. Artinya, perasaan negatif yang menguasai pikiran bawah sadar kita sehingga tanpa disadari berubah menjadi kebiasaan spontan. Serem, iya sih, tapi tenang aja, karena ini sangat bisa diatasi. Siapa yang bisa? Ya kita sendiri. Ya teman-teman, kita adalah pengendali dari diri kita sendiri, tentunya karena kuasa Allah. Tapi kali ini kita nggak akan bahas dulu ya tentang bagaimana cara mengendalikan pikiran bawah sadar. Kali ini kita akan fokus terhadap beberapa perasaan negatif yang akan timbul sebagaimana pembahasan tadi. Langsung aja ke yang pertama, ada rasa khawatir atau cemas. Siapa sih yang gak pernah ngerasain perasaan ini? Atau mungkin kalian bisa dibilang sering ngalaminnya. Tenang aja, jangan cuma ngerasa kalian yang ngalamin itu, tapi semua orang pasti pernah. Ya, sekali lagi, semua orang. Namun, rasa cemas dan khawatir yang berlebihan atau sering disebut anxiety disorder bisa menjadi masalah serius yang butuh penanganan khusus loh. Rasa cemas dan khawatir ini juga terdapat beberapa macam. Jenis anxiety disorder yang pertama yaitu ada generalized anxiety disorder atau sering disebut GAD. Dia adalah kecemasan yang sifatnya berkepanjangan dan berlebihan terhadap sebuah situasi atau sebuah kejadian secara tidak spesifik. Bisa disebut juga sebagai orang yang mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan dan merespon dengan emosional. Yang kedua, ada panic disorder atau panik yang berlebihan, yaitu apabila sering mengalami rasa takut dan panik secara cepat dan tiba-tiba. Yang ketiga, ada fobia, yaitu rasa takut yang berlebihan pada suatu hal atau benda, di mana tidak diketahui penyebab seorang tiba-tiba merasa takut terhadap suatu objek, situasi, atau makhluk hidup. Fobia itu dibagi menjadi dua. Ada yang sederhana, muncul karena suatu pemicu, seperti ular. Lalu, kompleks, disebabkan oleh banyak pemicu, misalnya demam panggung. Tapi, fobia dan GAD itu beda ya. Kalau GAD tidak bisa menentukan apa yang dikhawatirkan. Kalau fobia sudah jelas tahu apa yang ditakutkan. Selanjutnya, social anxiety disorder atau gangguan kecemasan bersosialisasi. Dia bisa disebut juga fobia sosial. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, social anxiety disorder ini masuk ke dalam kategori fobia kompleks. Orang dengan tipe ini akan menghindari perkumpulan sosial karena takut memalukan diri sendiri dan dipandang rendah oleh orang lain, yang menyebabkan orang tersebut menjadi penyendiri. Selanjutnya, ada obsessive compulsive disorder atau OCD, atau juga gangguan perilaku obsesif, yaitu orang yang mengalami perilaku dan pemikiran yang membuat gelisah atau repetitif. Contoh kasus ini yaitu orang yang terobsesi pada kebersihan, sehingga jika melihat noda sedikit saja, ia akan merasa cemas atau gelisah. Next, ada post traumatic stress disorder atau PTSD.
Ini disebabkan oleh kejadian masa lalu yang menyebabkan si penderita mengalami trauma yang berat. PTSD sering menyebabkan perubahan sikap dari penderitanya dengan selalu menghindar dan selalu merasa cemas saat berhadapan baik secara langsung atau tidak langsung dengan penyebab traumanya. PTSD itu beda ya dengan fobia. Kalau fobia, dia lebih takut pada suatu hal atau benda. Kalau PTSD lebih mengarah ke menghindar dari penyebab traumanya. Selanjutnya ada separation anxiety disorder atau gangguan kecemasan pada perpisahan, yaitu penderitanya akan merasa cemas dan takut saat mengalami perpisahan. Nah, yang kedua ada perasaan was-was. Was-was adalah ketika kita tidak sanggup bersikap tegas terhadap keadaan diri sendiri, sehingga menjadi bimbang dan ragu. Was-was ini memiliki keterkaitan dengan kecemasan, di mana kalau kita mengalami rasa was-was, pasti akan diikuti dengan kecemasan kan? Tapi saat kita mengalami kecemasan berlebih atau anxiety disorder, belum tentu kita mengalami was-was. Selain yang pertama, yaitu tadi rasa cemas atau khawatir, dan yang kedua perasaan was-was. Nah, sekarang giliran yang ketiga, yaitu perasaan takut. Rasa takut ini mirip dengan cemas yang membuat orang sering menyamakan keduanya. Tapi ternyata mereka memiliki perbedaan loh dari segi objeknya. Kalau rasa cemas itu tidak terjadi di depan objek. Contohnya, ketika seorang ibu yang mencemaskan anaknya yang sedang bepergian jauh. Sementara, rasa takut bisa terjadi di depan atau di belakang objek. Contohnya, ketika kita takut di depan objek lain. Misalnya, takut melihat ular yang melintas. Terus contoh kalau ketakutan di belakang objek. Misalnya, takut dengan masa depan kita sendiri. Takut juga dibagi jadi dua. Ada ketakutan normal dan ketakutan yang abnormal atau kita sebut fobia. Next, yang keempat ada minder. Minder ini memiliki kaitan dengan perasaan negatif lainnya. Pokoknya, perasaan negatif yang kita punya ujung-ujungnya akan berakhir ke rasa minder nih. Minder atau dapat disamakan dengan rendah diri ini bisa mencegah atau menghalangi keinginan kita. Minder ini sama aja kayak kita udah ngibarin bendera putih sebelum kita mulai perang. Yaitu ketika kita merasa diri kita lebih rendah dari orang lain dalam satu atau lain hal. Itu justru malah bikin kita kehilangan peluang untuk menunjukkan potensi yang kita punya. Padahal kan belum tentu kita itu lebih rendah dari orang lain. Pada dasarnya, rendah diri itu perlu. Tapi kalau berlebihan akan mengakibatkan keputusasaan yang parah sehingga kita melarikan diri dari masalah. Nah, itu tadi beberapa perasaan negatif yang dapat ditimbulkan pikiran alam bawah sadar kita. Nah, kalian pernah ngalamin yang mana aja nih? Silahkan komen di bawah ya, supaya kita bisa sharing bareng-bareng. Satu pesan dari kita, kalian ingat ya, di saat kamu mengalami beberapa hal tersebut, jangan langsung menyalahkan kepada pikiran alam bawah sadar kamu. Karena pengendali alam bawah sadar kita adalah diri kita sendiri. Sekian dari kami, see you next time. Ada pertanyaan atau kalian punya kritik dan saran? Yuk komen di bawah. Seperti biasa, Don't forget to love yourself first before the others. bye!